Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, HKBP Taman Mini, nas untuk pertanyaan keluarga dan juga week kita pada minggu ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20. Saya akan membacakannya. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan itu makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita yang saya bacakan tadi itu terjadi di kota Efesus. Nah, pada masa itu orang Kristen masih tergolong sedikit karena ini masih boleh disebut jemaat mula-mula dibanding masyarakat yang masih belum Kristen atau masih penganut agama atau kepercayaan tradisional. Salah satu ciri khas agama suku ialah adanya praktek eksorsisme, yaitu upacara pengusiran setan atau roh-roh jahat. Nah, jadi nas khotbah kita ini berbicara dengan apa yang kita sering dengar, okultisme. Dan pada umumnya menurut mereka, maksudnya agama-agama suku, setiap sakit penyakit yang diterima manusia, terlebih penyakit fisikis atau kejiwaan, itu diyakini sebagai perbuatan roh jahat atau setan. Tidak hanya sakit penyakit yang diderita manusia, tetapi juga kepada hewan, bahkan juga kepada tumbuh-tumbuhan atau kalau tanam-tanaman pada rusak. Nah, praktik eksorsisme ini dilakukan biasanya dengan menyebut nama roh tertinggi menurut kepercayaan mereka. Atau nama, kalau kita istilah kita, nama setan atau roh yang paling tinggi yang berkuasa menurut kepercayaan mereka. Karena anggapan demikianlah sebetulnya mengapa orang Farisi mengatakan tentang tindakan Yesus yang menyembuhkan orang yang buta dan bisu. Karena orang Yahudi walaupun sudah punya agama sendiri, punya kitab suci sendiri, tapi juga masih dipengaruhi oleh kepercayaan setempat.
yaitu ketika Yesus menyembuhkan orang buta dan bisu, orang Farisi berkata begini, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Itu dapat kita baca dalam Matius 12 ayat 24. Jadi kepercayaan suku-suku masih juga mempengaruhi masyarakat Yahudi. Eksorsisme tidak hanya di kalangan suku-suku lain atau non-Yahudi, tapi dimaksud Yahudi sendiri. Nas ini menceritakan bagaimana beberapa tukang jampi-jampi di antara orang Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mengadakan upacara eksorsisme. Jadi ini orang Yahudi yang melakukan praktik eksorsisme atau pengusiran roh-roh jahat. Dan ini menjadi profesi mereka untuk mendapatkan uang. Jadi kalau ada orang sakit, mereka dipanggil, dilakukanlah ini upacara pengusiran roh-roh jahat yang diyakini sebagai yang membuat sakit penyakit. Dan biasanya setelah mereka melakukan upacara ini, mereka dibayar. Jadi mereka mendapat uang dari kegiatan mereka memimpin upacara eksorsisme ini atau pengusiran roh-roh jahat ini. Saudara-saudara, dalam cerita ini dikatakan bahwa Skewa atau katakanlah itu mereka yang melakukan eksorsisme itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya ditulis di sini ayat 13, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, jadi mereka mengatasnamakan nama Yesus untuk mengusir setan. Tukang jampi-jampi itu memakai nama Yesus untuk mengusir roh jahat yang hinggap di tubuh si sakit. Nah, saudara-saudara, sesuatu yang aneh dan menakjubkan dalam cerita ini terjadi, yaitu orang yang dirasuk roh jahat itu menjawab. Kita perhatikan ini. Jawabnya begini, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Ayat 15. Ini perkataan ini menunjukkan bahwa mereka yang mengatasnamakan Yesus tidak diterima, tidak ditakuti. Saudara-saudara, jawaban orang yang dirasuk roh jahat ini sebenarnya adalah pukulan telak bagi mereka para tukang jampi-jampi yang mencoba menggunakan nama Yesus demi uang. Karena biasanya ini seperti yang saya katakan tadi, Skewa atau tukang jampi-jampi ini mendapat upah dari pekerjaan sebagai eksorsisme. Orang yang dirasuk roh jahat itu tidak hanya sekedar marah, ini yang kita lihat, tidak sekedar marah dengan kata-kata, tetapi juga menerpa mereka dengan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu. Itu yang dikatakan tadi, mereka lari tunggang langgang begitu, bahkan dikatakan lari dengan telanjang dan luka-luka karena sudah tidak bisa mengontrol diri. Betapa para tukang jampi-jampi ini dipermalukan di muka umum, sebab hal ini diketahui oleh seluruh penduduk di Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Itu di ayat 17. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini terjadi pertobatan besar bagi mereka. Dikatakan setelah menyaksikan kejadian tersebut, maka Skewa atau tukang jampi-jampi ini dan teman-temannya bertobat. Dikatakan banyak di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Jadi tidak hanya yang pelaku hari itu juga, tapi yang lain mengumpulkan kitab-kitab, maksudnya kitab-kitab jampi-jampi, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir
50.000 uang perak. Ini cukup mahal, cukup mahal. Dari kisah orang-orang yang bertobat ini, banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik. Mereka bertobat tidak sekedar mengaku melalui kata-kata bahwa mereka mengenal Yesus, bahwa mereka percaya. Kita lihat di sini apa yang mereka lakukan. Mereka membakar semua kitab-kitab yang berhubungan dengan takhayul atau jampi-jampi itu. Walaupun harga buku itu mahal. Dikatakan tadi 50.000 uang perak. Mereka membakar itu, mereka menganggap tidak ada nilainya demi pertobatan. Bukan sekedar mengunci, disimpan dalam peti atau ditaruh di sebuah gua yang satu waktu bisa diambil kembali, tetapi mereka membakarnya. Buku itu menjadi abu dan tidak mungkin kembali. Itu maksudnya, saudara-saudara. Peristiwa tersebut menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebesarannya, dan dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin besar kuasanya. Nah, saudara-saudara, kita sebagai warga HKBP, ada pertanyaan yang menggelitik kita melalui naskah hari ini. Bagaimana kekristenan di suku bangsa kita sebagai orang Batak? Bagaimana kekristenan dalam suku kita yang telah berusia 159 tahun? Karena kita ingat, saudara, 7 Oktober yang akan datang 2020 ini HKBP genap berusia 159 tahun. Apakah semua yang berbau animis dan takhayul suku bangsa Batak sudah dibakar habis seperti yang dalam khotbah ini? Apakah masih ada yang tersisa? Apakah semua sudah dimusnahkan? Nampaknya belum. Mari kita lihat. Saya tunjukkan beberapa hal. Ini beberapa. Pertama, masih ada orang Kristen Batak percaya dengan perkataan orang-orang yang kesurupan. Ini sangat berbahaya. Kasus-kasus ini, contoh kasus Begu Gajang di Sumatera Utara yang diawali dengan adanya orang kesurupan, sangat berbahaya. Dan contoh yang kedua, ada stiker-stiker yang bertuliskan Shalom, ditempelkan di pintu-pintu rumah orang Kristen di Sumatera Utara, dan meletakkan Alkitab di bawah bantal orang sakit atau bayi yang baru lahir. Itu juga adalah bentuk takhayul, karena diyakini dapat menangkal begu gajang atau menangkal jenis-jenis roh jahat yang akan mengganggu keluarga atau si bayi. Ini, saudara, adalah bahagian dari takhayul, walaupun namanya kitab suci. Yang ketiga, saudara, masih ada kita lihat praktek-praktek menaruh garam di peti mati sebelum dikubur dengan tujuan agar roh orang mati tidak pulang ke rumah. Nah, saudara-saudara, ini contoh-contoh yang masih ada kita lihat, walaupun tidak begitu banyak, tapi masih ada saja di kalangan orang-orang Batak yang melakukan hal seperti itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahun 2020 ini sudah ditetapkan dari kantor pusat HKBP menjadi tahun pekabaran Injil bagi seluruh HKBP dimanapun berada. Pekabaran Injil atau tahun sending HKBP tentu tujuannya adalah, kalau kita coba sederhanakan, bagaimana agar Injil Kerajaan Allah itu benar-benar menguasai hidup dan kehidupan warga HKBP yang notabene orang Batak. Dan yang berikut, bagaimana agar semua suku-suku bangsa, suku-suku yang lain yang belum mengenal Kristus masuk di dalam kerajaan Allah. Kira-kira begitu yang mau dibuat atau dicapai melalui tahun sending atau tahun pekabaran Injil saat ini. Melalui nas khotbah ini sebenarnya kita mau disapa oleh nas ini. Yang pertama, agar menyebut nama Kristus itu tidak sembarangan.
menyebut nama Kristus tidak sembarangan. Dan ini sesuai dengan apa yang kita baca juga dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan saudara-saudara, Martin Luther mengartikan Keluaran 20 ayat 7 ini bahwa hanya dalam penderitaan, kesusahan, di dalam doa serta puji-pujian kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Jadi tidak sembarangan. Bahkan Martin Luther lebih jauh mengatakan melarang menggunakan nama Allah untuk mengutuk, untuk mengumpat, atau memakai guna-guna, berbohong atau menipu. Nah, saudara-saudara, praktek-praktek seperti ini mestinya harus jauh dari kita sebagai warga gereja, khususnya di AKBP. Dan yang kedua, agar kekristenan yang diterima kita warga AKBP mestilah membebaskan kita dari segala bentuk animis atau takhayul. Dalam hal ini, warga AKBP mesti kritis atas kegiatan pariwisata yang berkembang di mana-mana di seluruh Indonesia, baik di beberapa tempat di tanah air, terlebih di kawasan Danau Toba yang pada saat ini sudah dibuat menjadi tujuan wisata internasional. Banyak tempat-tempat wisata di Indonesia yang berbau takhayul dan mistis. Orang Kristen mestinya tidak mau terlibat lagi dengan hal-hal yang berbau takhayul atau mistis. Dan yang ketiga, saudara-saudara, agar orang Kristen, khususnya kita orang Batak, mencermati saudara kita orang Batak yang bergabung dalam kepercayaan permadi, yang kita lihat sampai hari ini masih ada di mana-mana. Apa yang bisa berbahaya di sana? Selama mereka masih mengakui ada kuasa-kuasa di satu tempat, lalu melakukan upacara-upacara seperti yang kita lihat tahun lalu Mangalahat Horbo, itu bahagian daripada mistis dan takhayul. Aliran kepercayaan tersebut, aliran kepercayaan ini, hati-hati, sangat-sangat berbahaya dalam iman kita. Dan ini akan mempengaruhi sikap sehari-hari. Beberapa kasus yang membuat korban-korban yang dituduh begu kajang bermula dari kesurupan. Selama masih ada orang percaya dengan omongan-omongan yang kesurupan, maka akan semakin banyak juga orang yang menjadi korban-korban seperti kasus-kasus begu kajang yang kita dengar di Sumatera Utara. Oleh karena itu mesti harus dihilangkan. Nah, saudara-saudara, pertobatan orang Batak menjadi pengikut Kristus mestinya seperti yang terjadi di Efesus ini, membakar semua unsur-unsur animis dan tahayul dari kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini, saudara-saudara, kita harus sadar bahwa yang menjauhkan kita dari Tuhan di zaman modern ini tidak lagi hanya yang berbau animis dan takhayul, tapi muncul roh-roh jahat, yaitu dari roh-roh zaman yang biasa disebut dengan individualisme, konsumerisme, dan materialisme. Nah, ketiga hal ini sama jahatnya, bahkan mungkin lebih jahat daripada takhayul-takhayul yang dulu. Nah, jadi kalau takhayul masih hidup, kepercayaan animis masih hidup, kemudian masuk lagi pengaruh roh-roh zaman yang merusak, bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Nah, disinilah saudara letaknya. Mari bakar semua ini dari kehidupan kita untuk tidak membawa kita jauh dari kehendak Tuhan. Dan yang kelima, agar kiranya makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya dalam Yesus Kristus
yang membuat kita kuat dan semangat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menjauhkan diri dari tahayul, dari roh-roh kegelapan yang membawa kami kepada kesesatan. Kiranya firman-Mu tumbuh dan berakar, bahkan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau berkati firman-Mu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu bertobat sungguh-sungguh, membakar habis semua unsur-unsur animis dan tahayul. Demikian juga menjauhkan dari kehidupan kami roh-roh zaman yang sangat merusakkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin.